Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-33. Judul renungan hari ini, seperti apa surga itu? Bacaan hari ini mencakup beberapa konsep yang sangat penting untuk kita pahami tentang kekekalan. Saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan merancang mereka untuk beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kejadian 1 ayat 28. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini diciptakan untuk menikah dan berkembang biak. Seks bukanlah bagian hidup yang kotor yang perlu dirahasiakan atau disamakan dengan dosa. Seks dalam batas-batas pernikahan adalah anugerah indah yang juga memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan selanjutnya. Pertanyaan orang Saduki kepada Yesus bukanlah pencarian informasi yang sebenarnya, tetapi merupakan jebakan. Mari kita melihat bahwa orang Saduki menolak gagasan tentang kebangkitan serta gagasan tentang malaikat dan makhluk surgawi lainnya. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Mencakup semua hal yang dilakukan oleh orang Saduki untuk menyangkal kebenaran firman Allah. Yesus dengan jelas menyatakan kebangkitan dan malaikat adalah hal yang sangat nyata. Dia juga menjelaskan kesalahpahaman tentang hubungan setelah kebangkitan, bahwa kita tidak akan menikah. Sebelum kita mengakhiri pembahasan kitab suci ini, kita perlu mencatat beberapa ayat terakhir dari bacaan kita hari ini. Yesus mengingatkan orang banyak bahwa Allah menyatakan dirinya Allah yang hidup, bukan yang mati. Dengan mengatakan, "Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Kita mungkin akan mendapat pertanyaan bahwa apakah kita akan saling mengenal di surga? Ayat ini dan juga kisah tentang orang kaya dan Lazarus dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31 dengan jelas mengatakan bahwa kita akan tetap menjadi diri kita di surga. Abraham tetap Abraham, Ishak dan Yakub, dan bahkan seorang pria miskin bernama Lazarus, semuanya masih merupakan versi sempurna dari manusia mereka di bumi. Charles Spurgeon menyatakan, Allah yang hidup adalah Allah manusia yang hidup, dan Abraham, Ishak, dan Yakub masih hidup dan diidentifikasi sebagai orang yang sama yang pernah hidup di bumi. Banyak yang harus kita nantikan setelah kebangkitan orang mati. Bumi baru berarti tinggal dalam harmoni dan di hadirat Allah kita. Ini akan menjadi hidup tanpa rasa sakit atau dosa. Itu juga akan menjadi kehidupan tanpa pernikahan, kelahiran, atau kematian. Hidup di bumi sekarang ini merupakan tempat latihan, bukan tujuan akhir. Jadi, jika Anda mendapati diri Anda berjuang atau tidak menjalani kehidupan yang sempurna di bumi ini, terlepas dari iman Anda, jangan biarkan itu menjatuhkan Anda. Masa depan dengan memiliki persekutuan yang konstan dengan Tuhan kita dan kesempurnaan yang bahkan tidak dapat kita pahami dalam hidup ini akan menjadi bagian setiap orang yang percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.